menang karena sejatinya hidup kita ini adalah sebuah pertandingan kita melawan musuh-musuh kita, melewati lorong waktu di atas muka bumi dari anak-anak menuju remaja, dewasa, kemudian tua. Di waktu kita hidup di atas muka bumi, dari sejak balik kita mati, kita sedang berada di atas ring pertandingan kita sendiri. Ada yang menang, ada yang kalah, atau bahasa gampangannya ada yang sukses, ada yang gagal. Semoga semua dari kita dijadikan Allah orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil melampaui dunia ini sampai menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini arti dari ungkapan yang selalu kita sampaikan di hari-hari lebaran. Kita kalau hari Idul Fitri, hari Idul Adha akan banyak berucap minal aidin wal faizin. Artinya bukan mohon maaf lahir batin, bukan. Jadi kalau ada orang bilang minal aidin wal faizin, kita jangan jawab sama-sama, bukan. Akan tetapi jawabannya adalah amin. Kenapa gitu? Sebab minal aidin wal faizin adalah doa ja'alanallah minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang aid, hamba-hamba yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah kita, kembali kepada asal muasal kita, di mana semua umat, semua manusia, semua orang lahir dengan membawa fitratul Islam, lahir enggak punya dosa. Kita nih waktu lahir nggak ada yang bawa dosa. Kalau mati, ini dia nih, ada yang bawa dosa, ada yang nggak bawa dosa. Ada yang bawa dosa sedikit, ada yang bawa dosa banyak. Ada yang bawa dosa sedikit tapi besar. Ada yang bawa dosa banyak tapi kecil-kecil. Ada juga yang bawa dosa sedikit dan kecil. Ada juga yang bawa dosa udahlah banyak, besar-besar pula. Ada juga hamba-hamba Allah asalnya punya dosa, tapi dia kerjakan kebaikan demi kebaikan sehingga kembali bersih. Itu yang diharapkan ketika Allah memberikan kepada kita Ramadan. Ramadan seharusnya menjadi bulan di mana hari demi harinya menjadikan dosa-dosa kita berguguran, sehingga ketika datang Idul Fitri kita semuanya menang, kita semuanya kembali kepada fitrah, bersih kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka ada hadisnya, Nabi Muhammad bilang, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaum waladathu ummuh. Siapa yang puasa Ramadan dengan benar karena beriman, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bangun ibadah sholat tarawih di waktu malamnya, dia kerjakan itu semuanya imanan wahtisaban, beriman kepada Allah dan percaya dengan janjinya Allah, kharaj min dunubih, di hari lebaran dia keluar dari dosa-dosanya, kayaum waladathu ummuh, seperti saat dia baru keluar dari rahim ibunya, bersih, suci. Itu sebabnya ketika datang hari lebaran Idul Fitri, kita berdoa minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali kepada fitrah, jadikan kami orang yang kembali suci seperti saat kami baru dilahirkan. Ya Allah,
jadikan kami orang yang telah tersucikan dari dosa-dosa kami dengan bagusnya Ramadan kami kemarin. Selain dari minta kembali kepada fitrah, kita juga bilang minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali kepada fitrah, jadikan kami orang yang menang. Faiz itu artinya adalah orang yang menang. Kok menang? Memangnya siapa yang lagi bertanding, siapa yang lagi bertarung? Itu dia yang saya sampaikan. Hidup kita di atas muka bumi ini sejatinya adalah pertarungan, pertandingan. Melawan siapa? Melawan musuh yang Allah Subhanahu wa taala telah yusallit alaina, telah kuasakan atas diri kita. Siapa musuh kita? Imam Al-Haddad, juga Imam Al-Busiri, para ulama-ulama menyampaikan tentang hal ini. Musuh kita ini di atas muka bumi ini ada dua. Yang pertama namanya syaitan. Udah kenal? Saya nggak pernah Ustazah lihat setan. Saya nggak pernah dengar suara setan, nggak mungkin. Dia selalu menyampaikan kepadamu berbagai macam hal dari sejak kamu bangun tidur sampai kamu mau tidur lagi. Terus, jadi kalau lihat setan, kamu mungkin belum pernah kan? Sama, saya juga belum, dan belum kepengen juga. Kamu jangan doa minta ketemu sama setan, karena pernah ada orang yang begitu. Jadi dia itu ibadah dalam gua bertahun-tahun, salah satu doanya, ya Allah ketemuin saya sama setan. Diijabah sama Allah, satu hari dia ketemu sama setan. Setan nganggapnya jumpa fans, setan lovers ini ya, pengen ketemu kok sama setan, pengen ketemu tuh sama Nabi Muhammad, pengen ketemu tuh sama Sayyidah Fatimah, pengen ketemu itu sama Sayyidah Khadijah, pengen ketemu tuh sama Sayyidah Aisyah, tuh pengen ketemu tuh sama orang-orang mulia. Jangan sampai pengen ketemu sama setan. Diijabah sama Allah, datanglah setan kepada orang tersebut. Habis selesai dia sholat, dia kaget lihat setan. Dia bilang, kamu siapa? Cie, sok nggak kenal. Kamu yang selama ini, saya yang selama ini, kamu pengen ketemu sama saya. Saya memang pengen ketemu sama kamu, bukan karena saya suka sama kamu, tapi karena saya benci sama kamu. Saya ini mau ngata-ngatain kamu, pengen ketemu sama kamu tuh pengen ngelabrak. Kenapa selama ini selalu menggoda hamba-hamba Allah Ta'ala? Kata setan, kamu labrak saya, kamu benci saya, nggak ngaruh. Lagian saya mah nggak ngaruh orang-orang benci, apalagi kayak kamu nih, umur kamu masih panjang. Saya mah ngadepin kamu ntar-ntaran aja. Umur kamu tuh masih 40-an tahun lagi mau mati. Saya nggak ada urusan sama kamu. Setannya bilang begitu. Kemudian setannya pergi. Nggak lama orangnya mikir, jadi umur saya ini masih panjang, masih 40 tahun. Ngapain saya susah-susah ibadah dalam gua? Mendingan saya keluar, saya cari perempuan, saya main-main, saya zina, saya judi, saya mabok. Entar 20 tahun lagi baru deh saya taubat. Masih panjang tuh kan, 40 tahun. Lumayan taubat 40 tahun juga udah bagus amal saya. Dia pun keluar dari gua. Begitu keluar dari gua, kesandung,
jatuh ke dasar jurang, kemudian dia pun meninggal dunia. Makanya pelajarannya, jangan pengen ketemu sama, karena setan itu tukang bohong. Justru Allah ijabah dia ketemu setan karena ajal dia emang udah sebentaran lagi mau mati. Jadi diijabah doanya sebelum mati. Lah kok malah jadi sebab mati dalam su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, musuh kita nih bebuyutan setan. Yang pertama. Yang keduanya namanya nafsu. Katanya sahibul burdah al-imam al-Busri alaihi ridwanullah, wan nafs wasyaitan fa'sihima wa in huma mahabakan nusha fattahimi. Nafsu sama setan kamu nggak usah dengerin, apalagi taatin. Fa'sihima, durhakain aja. Nggak bagus kamu durhaka kepada Allah, nggak bagus kamu durhaka kepada Rasulullah, nggak bagus kamu durhaka kepada orang tua, bahkan para istri. Nggak bagus bagimu durhaka kepada suami. Akan tetapi kita semuanya nih sebagai hambanya Allah, kita semestinya durhaka kepada syaitan sama nafs, hawa nafsu kita. Wa in huma mahabakan nus'a fattahimi. Walaupun kelihatannya kayak nasehatin kamu, tetap jangan dengerin, curigain, sebab tujuan nafsu dan setan bukanlah kebaikan. Kalau setan tujuannya apa? Oh jelas, setan ini memang sudah musuh bebuyutan anak manusia. Ketika setan diturunkan dari surga karena tidak ikut perintah Allah, Allah SWT kasih perintah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami memerintahkan seluruh penghuni langit, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Sujud semua malaikat kecuali iblis. Ustazah, emang iblis tuh apanya setan? Nah, nih ada yang tanya begitu? Enggak ya? Oh ya udah kalau gitu. Iblis tuh apanya setan? Iblis sama setan sama kayak Nabi Adam sama kita. Nabi Adam buat kita adalah kakek moyang kita. Kita semuanya adalah anak keturunannya Nabi Adam. Maka demikian pula dengan setan. Setan itu kakek moyangnya adalah iblis. Maka semua setan yang ada itu adalah anak keturunan iblis. Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis, kemudian diturunkan ke atas muka bumi. Iblis udah tahu nih bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti juga bakal menurunkan Adam ke atas muka bumi dan akan banyak keturunan-keturunannya. Berarti dia udah paham. Karena iblis itu pinter. Karenanya waktu dia diturunkan ke atas muka bumi, dia bilang, "Fanggurni ila yaumi yub'atsun." Jadi saya diturunin nih dari surga. Oke. Anggurni ila yaumi yub'atsun. Tungguin aja sampai hari pembalasan. Bukannya taubat. Nabi Adam juga sama Siti Hawa diturunkan ke atas muka bumi. Nabi Adam begitu turun ke atas muka bumi, Nabi Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sudah gagal menghadapi hawa nafsu saya. Ya Allah, saya sudah kalah menghadapi hawa nafsu saya. Illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni, wa tarhamna, kalau engkau tidak sayangi,
lanakunanna minal khasirin, pastilah saya akan menjadi orang yang rugi, orang yang kalah, orang yang gagal. Hancur nih saya Allah kalau engkau tidak mengampuni saya. Nyesel. Nabi Adam turun ke atas muka bumi dalam keadaan menyesal, dalam keadaan bertaubat. Allah terima, Allah sayangi Nabi Adam. Tapi iblis ketika diturunkan ke atas muka bumi malah ngancem, anzirni ila yaumil ba'tsun, tungguin aja ntar sampai hari pembalasan. Ngapain iblis? La uwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan anak keturunan Adam, biar semuanya pada ikut jadi pasukan saya, bukan pasukan kakeknya. Biar semuanya baliknya ke neraka barengan sama saya, enggak barengan sama kakeknya. Maka emang dari awal tujuannya dia tak lain tak bukan selain menyesatkan. Inna syaitan la yajri fil insani majrad dam. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia. Nih kita nih, setan ngalir dalam diri kita majrad dam, seperti aliran darah, membisik-bisiki hati kita terus aja. Bahkan dalam surat An-Nas Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan cara kerja setan. Makanya kalau baca Quran ngerti artinya enak, jadi paham banyak hal, termasuk job desk-nya setan, termasuk proyeknya setan. Kita tahu nih, setan nih proyeknya kerjaannya apa aja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sampaikanlah, katakanlah, ucapkanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, pencipta manusia, pemelihara manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang kerjaannya waswas khannas. Itu dua kerjaannya setan, waswas khannas. Apa waswas? Membisik-bisiki hati manusia. Apa khannas? Ngumpet, bersembunyi dari manusia. Kapan dia waswas? Idza ghafal waswas, idza dzakarallah khannas. Kalau kita lagi ingat sama Allah, kalau kita lagi ngerjain kebaikan, hati kita lagi sambung, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat akhirat, ingat kebaikan-kebaikan, dia khannas, dia sembunyi, nggak berani sama kita. Tapi kalau kita lagi lupa sama Allah, yang kita ingat, sampai hari gini rumah masih ngontrak, udah umur hampir 30 tahun belum datang jodoh juga. Kalau kamu lagi lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di majelis udah jam 11 lewat, kayaknya mau lama nih, ngantuk, lapar, lagi lupa sama Allah, lagi lupa sama kebaikan, lagi nggak konsentrasi dengerin apa yang saya sampaikan. Itu setannya was-was, setannya ngebisik-bisikin, apa kita keluar aja ya, cari restoran paling deket gitu. Kayaknya Ustazah ngomongnya masih mau lama, check out Shopee dulu boleh kali. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu si setan tuh bisik-bisikin kita terus aja. Apalagi tadi nih sebelum berangkat kemari, bisikan setan juga nggak kalah kuat. Nggak usah jadi apa ya, biasanya majelisnya Ustazah Halimah tuh yang hadir banyak, ntar yang ada kita duduk di bawah pohon, panas
panas, gerah, belum tentu juga dikasih snack, belum tentu kebagian. Masya Allah, setan nih ngebisik-bisikin. Tiap kali kita mau bikin kebaikan, setan akan mencegah kita darinya. Sebab kenapa? Dia lagi kepengen memperbanyak pasukannya, dia lagi kepengen memperbanyak followersnya, pengikutnya, menuju ke dalam api neraka. Itu setan tujuannya. Macem-macem cara setan ngebisikin. Dan ini saya mau kasih tahu nih, karena sayang sama orang Pekalongan. Ini sempat jadi bahan iri daerah yang lain ya. Ustadzah ke Pekalongan lama banget, majelisnya banyak banget. Kenapa gitu Ustadzah? Saya sayang sama orang Pekalongan. Mudah-mudahan orang Pekalongan juga sayang sama saya. Saudariku yang saya muliakan, saya ceritain. Setan itu masuk dalam diri setiap orang, dia tahu caranya, dia ngerti kuncinya. Setiap orang tuh dikasih kuncinya beda-beda. Setan nyoba, oh jangan salah, dia itu pengalaman kerjanya ratusan ribu tahun, lamar kerja dimanapun pasti keterima, udah profesional teman-teman, profesional. Jadi setan datang kepadamu bisa jadi beda yang dia bisikin dengan saat dia datang kepadaku. Makanya saya kasih tahu nih sama orang Pekalongan, karena saya sayang tadi itu. Coba kamu perhatikan setan masuk kepadamu lewat jalur yang mana. Intinya sih bawa kita ke neraka, tapi jalannya beda-beda. Ada yang lewat jalan dimalesin sholat, tiap sholat jadi kayak orang munafik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau berdiri menuju sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Ada yang orang digangguin setan malas banget mau sholat. Kamu iya apa enggak? Ada yang kalau digangguin urusan sholat malas, dia nggak bisa dia. Tapi kalau disuruh sedekah pelit banget. Ada tuh yang begitu. Kamu iya apa enggak? Ustazah kok iya semua saya ya? Ada yang kalau sedekah juga dia rajin, sholat oke. Tapi kalau disuruh puasa, ya ampun, hobinya makan, nggak tahan puasa. Hutang puasa Ramadan itu aja susah banget mau bayarnya. Setiap kali diingetin, utang puasa udah dibayar belum ditagih. Saudariku sekalian yang saya muliakan, setan tahu nih yang ini nih digodanya urusan makan, yang ini digodanya urusan sedekah, yang ini digodanya urusan puasa. Ada juga orang puasa oke, sholat oke, sedekah oke, ngadepin suami nggak oke, ngomel meluk sama suaminya. Kau udah ngelihat suaminya, udah sampai suami nggak bisa nonton film horor, sebab sehoror-horornya hantu, mau kuntilanak, mau suster ngesot, mau gonderwo, istrinya jauh lebih horor daripada mereka semua. Ada yang begitu. Ada juga yang ngadepin suami boleh, ngadepin anak nggak bisa. Ngadepin anak bawaan yang semua nadanya tinggi oktavnya, ngegas terus sama anak. Masya Allah. Ada yang ngadepin
ngadepin keluarganya bisa, anak, suami bisa. Tapi giliran urusan sama mertua, urusan sama ipar, bawaan hati kayak penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Dia mau sama anaknya, kagak mau sama emaknya. Setan tahu yang ini nih ngadepin ini bener, yang ini dia susah nih ngadepin ini. Terus aja dia berusaha untuk membuatmu kalah menghadapi bisikannya. Subhanallah, ada yang setan datang kepadanya enggak lewat jalan dicegah dari ibadah, akan tetapi dibikin hatinya sedih terus. Hati-hati, setan nggak selalu masuk kepada orang lewat jalan ngajakin bikin dosa, nggak langsung ngajakin bikin dosa, tapi bikin kamu merasa sedih terus-terusan, kayak merasa hidup ini selalu menyedihkan gitu, kayak nggak ada enak-enaknya gitu, kayak yang kenapa sih saya kayak begini, saya adalah orang paling malang sedunia, kenapa semua orang meninggalkan saya, bahkan ada yang meninggalkan saya di saat saya sedang sayang-sayangnya. Dia merasa kayak kenapa semua orang benci sama saya. Jadi kadang-kadang ada yang kayak begitu, teman-teman. Setan masuk bukan dengan mencegah dia untuk beribadah, tapi lewat jalan lewat jalan putus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Saya bicara seperti ini karena saya melihat diri saya sendiri. Setan tuh sering kali masuk sama saya. Ini saya sebenarnya nggak enak nih ngomong kayak begini nih. Setannya denger. Kata setan, dia udah tahu nih. Setan sering kali masuk kepada saya lewat jalan bikin saya sedih. Tiba-tiba aja saya melihat diri saya. Kemudian saya pikir, udah 20 tahun saya nikah belum ada anak. Sedih saya. Begitu cara kerja setan. Masuk kepada orang lewat jalur-jalur yang setan tahu, ini dia kalah nih, dia kalah kalau kena yang beginian. Terus tuh dipukulinnya kita lewat jalur-jalur tersebut, membuat kita jadi nggak semangat hidup, jadi males ibadah, jadi nggak terima sama takdirnya Allah, jadi merasa diri nggak berharga, jadi lupa berbahagia. Teman-teman saudaraku sekalian, setan semuanya tuh yang bikin kamu jadi kayak begitu. Jadi maksud ustazah kita hidup harus bahagia? Iya, kamu hidup harus bahagia. Bahagia itu dipaksa, teman-teman. Buat orang-orang yang bawaan pengen sedih nih, bahagiamu harus dipaksa. Paksakan diri untuk bahagia. Gimana caranya ustazah? Ingat, kamu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kamu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adzan, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan wa marhaban. Kita jawab adzan, nanti sudahnya akan saya lanjutkan kembali insyaallah. La ilaha illallah alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syaraf wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin rabbi ighfirli wa li walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani saghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi tiap kali hatimu sedih karena memikirkan satu hal, ingetin diri, alhamdulillah saya hambanya Allah, alhamdulillah Allah menyayangi saya, Allah mencintai saya. Kalau tidak karena sayangnya Allah kepada saya, pastilah saya tak lagi dapat mengucap la ilaha illallah. Kalau enggak karena sayangnya Allah kepada kita, tidak dihadirkannya kita di majlis pada hari ini. Kalau tidak karena sayangnya Allah kepada saya, Halimah Lidrus, tidak dijadikannya saya hari ini duduk di sini pegang mic untuk mengingatkanmu tentang Allah. Kalau tidak karena sayangnya Allah kepada kita, tak akan diizinkannya kita untuk menyebut-nyebut, bersolawat, bersalam kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, ini saya tekankan padamu. Kamu pernah nggak benci sama orang, sebel sama orang, kesel sama orang, sampai kamu rasanya nggak mau sebut nama dia? Pernah? Pernah? Allah persis kayak gitu. Allah tuh kalau sebel sama orang, Allah kalau benci sama orang, Allah kalau murka sama orang, Allah tidak mengizinkan dirinya untuk menyebut nama hamba tersebut, dan itu akan menjadi penyebab hamba tersebut tak akan diizinkan Allah untuk menyebut nama Allah. Sebab Allah sudah pasti, fadkuruni adzkurkum, kamu sebut aku akan sebut namamu. Jadi Allah tuh kalau benci sama seseorang, Allah akan jadikan orang tersebut tidak lagi menyebut nama Allah. Kalau kamu sampai dengan sekarang masih diizinkan Allah untuk menyebut-nyebut nama Allah, masih diizinkan Allah buat sholat, masih diizinkan Allah buat rukuk, buat sujud, masih diizinkan Allah untuk berkata Allahu Akbar, untuk berucap subhanallah wa bihamdih, untuk berucap la ilaha illallah, untuk berucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Artinya kamu masih tercinta di sisi Allah. Artinya Allah masih sayang sama kamu. Berbahagialah atas hal itu. Berbahagialah atas hal itu. Kamu umat seorang nabi yang sepanjang hidupnya waktu di atas muka bumi, malam-malamnya berisi dengan tengadah tangan mendoakanmu. Malam-malamnya sesudah beliau sholat panjang, sujud panjang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menengadahkan tangan untuk berdoa, ya Allah, ampunilah umatku yang sekarang ada maupun yang kelak akan datang. Umatku ampunilah dosanya ya Allah, umatku sayangilah ya Allah. Kamu, saya, kita semua adalah bagian dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya kalau lagi inget-inget hal ini, gede hati saya. Alhamdulillah, saya umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Nabi sayang sama saya. Alhamdulillah, saya hambanya Allah, saya diizinkan Allah untuk menyebut namanya, saya Allah izinkan buat sujud menghadap kepadanya, saya diizinkan Allah untuk bahkan menceritakan dan mengingatkan hamba-hamba yang lain kepadanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Nggak apa-apa, 20 tahun nikah belum ada anak, nggak apa-apa.
Gak apa-apa. Jangan fokusmu melihat apa yang Allah tidak berikan kepadamu membuat kamu kehilangan syukur atas anugerah banyak yang Allah telah berikan kepadamu selama ini. Bu, yang pada punya anak, syukuri. Bu, yang pada punya suami, syukuri. Bu, kak, dek, nak, yang masih pada punya orang tua, syukuri. Kita semuanya nih punya saudara, punya kakak, punya adik, punya anak, syukuri. Kalau kamu menjadi orang-orang yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setan kesulitan untuk membawamu lebih dekat kepadanya. Sebab hamba-hamba yang penuh syukur adalah hamba-hamba paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berada di level tertinggi penghambaan, yang Nabi Muhammad mengatakan, afala uhib an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, aku ingin untuk menjadi seorang hamba yang penuh syukur kepada Allah. Nih, saya ceritain lagi cerita yang disampaikan guru kami, guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar cerita, ada rapat Dewan Persetanan Internasional. Saya serius ini ya. Jadi Dewan Persetanan Internasional rapat nih, dipimpin sama iblis sebagai ketuanya setan. Ini bukan hanya rapat, akan tetapi penganugerahan Setan of the Year. Penganugerahan hadiah tertinggi kepada setan yang telah meraih pencapaian tertinggi. Setan paling menang nih siapa nih? Ayo, siapa yang merasa telah berbuat hebat? Kata iblis. Setan satu ngangkat tangan. Saya kayaknya Tuhan. Apa yang udah kamu lakukan? Saya godain anak santri buat pacaran. Pas waktu pulangan dari pondok, saya ajak dia ketemuan buat pacaran. Ketemunya di Indomaret, pacarannya di atas kuburan. Ini emang ulah setan. Kadang-kadang di luar nalar. Bu, berapa setahun yang lalu, tepat setahun yang lalu, saya ada turun dari daerah Wonosobo, Dieng, Baturaden. Nah, saya ada turun dari Baturaden menuju ke arah Moga. Itu lewat jalannya, saya nggak tahu, saya pakai Google Map, lewat jalannya tembus hutan-hutan. Kayaknya dipilihkan jalur alternatif yang nggak biasa dilaluin mobil gitu ya. Sebab jalannya memang hanya untuk satu mobil, dan itu pun juga banyak jalanannya tuh yang masih tanah. Hutan kanan kiri, nggak ada apa-apa bu, nggak ada rumah, nggak ada boro-boro restoran atau tempat makan gitu, nggak ada. Hutan semuanya, hutan lebat. Saya sampai takut aja. Ini kalau jalannya tiba-tiba putus, nggak ada lagi jalan, saya mundurnya caranya gimana? Karena berpuluh kilometer. Sementara saya udah ditunggu majelis di daerah Moga, Pemalang situ. Teman saya udah panik aja nih, Ustazah ada jalannya enggak nih Ustazah? Saya bilang bismillah aja deh udah. Enggak ketemu mobil, boro-boro mobil. Sepeda motor pun jarang-jarang lewat di situ. Tiba-tiba di antara rimbunan pohon, saya lihat laki-laki, remaja sama perempuan pacaran. Saya sih lega, karena berarti ada jalannya gitu. Tapi saya sambil mikir aja, ya ampun, setan nih ngerjain proyek bagus bener. Hutan lebat, kesana jauh, bisa-bisanya sampai orang pacaran di situ. Ini jangan sampai yang pacaran hari itu datang di sini ya. Oh, mobil yang lewat waktu itu Ustazah tuh.
Masya Allah, Masya Allah. Dia bilang si setan ini, saya berhasil menjadikan dua orang yang asalnya soleh solehah kemudian terjerumus mengatasnamakan cinta sampai kepada zina. Dek, cinta tidak membawamu kepada dosa. Cinta tidak membawamu kepada dosa. Yang membawamu kepada dosa adalah nafsu dan juga bisikan itu. Ma khala rajulun wa imra'ah illa wa syaitan tsalituhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan melainkan yang ketiganya adalah. Hebat nggak nih saya? Kata si setan tadi ini nih. Wih, hebat, tepuk tangan. Ada beberapa setan-setan yang merasa kalah sama dia nih sampai pada berdiri deh. Hebat, hebat. Ada lagi. Katanya si setan ini tadi, gimana Tuan? Apakah anugerah piala tadi nih, setan of the year nih tadi nih, apakah diberikan kepada saya? Oh belum. Lihat yang lain. Ada lagi yang jatuh kepada riba. Oh hebat, bisa bikin orang jatuh pada riba. Ada lagi bisa bikin orang korupsi. Oh hebat, pencapaian-pencapaian setan. Ada lagi yang bisa bikin orang ninggal sholat. Ada lagi yang bisa bikin orang jadi judi. Ada lagi yang bisa bikin orang jadi minum minuman keras. Segala macam nih pencapaian-pencapaiannya setan. Semuanya ditepukin, semuanya dianggap hebat. Tapi iblis belum juga memberikan trofi penghargaannya kepada mereka. Sampai dengan satu setan berdiri. Dia bilang, Tuan, saya telah memisahkan seorang istri dari suaminya. Saya buat istrinya cemburu, curiga, liatin mulu HP-nya suami. Suami yang asalnya baik-baik, karena dicurigain mulu, karena dicemburuin mulu, karena dicemberutin mulu, akhirnya suami pun mulai marah, mulai kesel, mulai nggak seneng. Suami pun juga seperti itu, mulai cemburu mulu kepada istrinya. Kamu nih cemburuin saya karena kamu juga berbuat seperti itu di luar rumah sana. Enggak, saya ngeliat kamu tuh kayak begitu, kamu yang justru kayak begitu. Kamu memang gak ada perhatiannya sama saya, kamu yang gak perhatian sama saya. Waduh, mereka pun mulai marah. Hari demi hari, malam demi malam, sang istri kehilangan senyumnya. Sang istri merasa ia seperti sudah berada dalam neraka. Suami pun lebih-lebih lagi. Tiap kali masuk dalam rumah, dia ingin segera keluar dari rumah tersebut. Hingga akhirnya, aku udah gak tahan lagi hidup sama kamu, kata istrinya. Suaminya bilang, kamu pikir saya selama ini tahan apa ngadepin kamu? Aku tak sanggup hidup lagi denganmu. Aku juga gak sanggup lagi hidup sama kamu. Kalau gitu kamu saya cerai. Iblis berdiri, kemudian memberikan tepuk tangannya. Dia bilang, kamulah setan paling brilian. Yang lain ngerasa, kok gitu? Kayaknya nggak seru nih pertandingan ini. Kita udah bikin orang jatuh ke dalam zina. Kita udah bikin orang minum minuman keras. Kita udah bikin orang judi. Kita udah bikin orang berbuat perbuatan-perbuatan dosa besar-besar. Tapi kenapa yang menang
Kata iblis, itu sebabnya saya paling senang sama setan yang berhasil memisahkan suami dari istrinya. Biasanya nih, ini saya kasih tahu ya, kerjanya setan yang beginian nih, biasanya diawali dengan buka-buka HP suami. Kamu ngerasanya feeling istri, bukan. Itu adalah WhatsApp-nya setan yang kamu baca. Setan kirim WhatsApp sama kamu tuh, isinya buka HP-nya suami, kayaknya mencurigakan. Tuh, diawali dari kecurigaan semacam itu. Makanya ya, bismillah, kita belajar buat jadi hamba-hamba yang menang menghadapi bisikan setan. Kita harus bisa menjadi hamba yang menang menghadapi keinginan hawa nafsu kita. Bu, Kak, Dek, bukan berarti semua yang pengen kamu makan. Bukan berarti semua hal yang kamu pengen kerjakan, kamu kerjakan. Bukan berarti semua yang pengen kamu omongin. Aduh, lega saya udah marahin tuh orang, saya udah labrak tuh orang, lega saya. Saudariku sekalian, lega apanya kamu kalau ngikutin hawa nafsu? Jangan. Teman-teman saudariku sekalian, kalau buat marah, kucing juga bisa. Nih, saya pernah mau keluar rumah, mau majelis, saya keluar dari kamar, mbak saya, ART, asisten rumah tangga, udah nyiapin makanan di atas meja makan. Rupanya ada ikan goreng. Tahu-taunya pas saya lagi keluar dari kamar, saya lihat kucing naik ke atas meja makan. Saya panggil mbak saya dong, mbak, kucing tuh mbak. Mbak saya bawa sapu, mau ngusir kucing. Dia gini, mbak saya nih bawa sapu. Si kucing, dia turun kemudian, tapi sebelum dia turun dia lirik mbak saya. Beneran, serius. Baru itu saya lihat sebuah pemandangan yang luar biasa gitu. Jadi kucing itu akhirnya turun, tapi sebelum dia turun dia kayak seolah-olah dia berkata dalam sepersekian detik, kamu nggak tahu siapa saya. Saya ini kucing jagoan di kampung sini. Sekarang saya turun, tapi entar. Kayak lagi gitu matanya tuh, lagi ngancem gitu. Akhirnya saya turun, saya jadi mikir, ya Allah, kalau cuman buat marah, kucing juga. Tapi kalau buat nahan marah, hanya hamba Allah yang menang yang dapat melakukannya. Hanya hamba Allah yang jagoan yang dapat melakukannya. Hanya hamba Allah yang tersayang yang dapat melakukannya. Kamu jadilah salah satunya. Jadilah orang yang menang untuk Allah, untuk akhirat. Terakhir, saya akan bacakan definisi menang di sisi Allah. Definisi menang dalam pandangan Allah. Definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran. Karena ini kan sekarang nih kan orang gampang banget mengklaim dirinya sukses, atau kita kadang-kadang suka menghakimi orang lain, dia orang yang sukses gitu kan, atau saya orang yang sukses. Tunggu dulu nih, kita mau tahu faizin minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali kepada fitrah, jadikan kami orang yang menang, jadikan kami orang yang sukses. Jangan jadikan kami orang yang gagal, jangan jadikan kami orang yang kalah menghadapi setan, menghadapi hawa nafsu kami. Ya Allah, menangkan kami. Ini definisinya menang dalam pandangan Allah kayak apa? Saya baca dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 185. Ini definisi sukses dalam pandangan Allah. Definisi menang
menurut Allah. Jika yang kamu inginkan dalam hidup adalah menang untuk Allah, menang karena Allah, menang di sisi Allah, maka inilah ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan berjumpa kematian. Semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, di saat kamu mati maka pahalamu akan diberikan padamu. Kamu di dunia ini hanya beramal, hanya bekerja, gajiannya nanti di akhirat. Kamu di dunia hanya berbuat, balasannya nanti sesudah kematian. Kamu berbuat di dunia, jangan ngarepin balasan di akhirat. Saya udah buat baik sama dia, tapi dia jahat sama saya. Percuma, saya nggak akan lagi berbuat baik sama dia. Salah. Di dunia ini emang tempatnya berbuat. Kamu ngarepin balasan, jangan di sini. Tar, sesudah kematian. Termasuk, saya udah hormatin dia sebagai suami. Saya udah sayang sama dia, saya udah layanin dia sepenuh hati. Akan tetapi, jangankan sepenuh hati, dia membalas saya setengah hati pun tidak. Dia malah naksir janda belakang rumah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kamu salah berpikirnya. Berbuat baiklah di dunia, dibalasnya nanti sesudah kematian. Dunia emang tempatnya berbuat baik. Kamu mau baca Quran ya di dunia, kamu mau sholawatan ya di dunia, kamu mau sedekah, mau sholat di dunia, kamu mau menyayangi anakmu, mendidik anakmu di dunia. Bu, kamu kepengen peluk, pengen cium, pengen bilang, nak, kamu adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada mama di dunia. Begitu kamu masuk ke dalam alam kubur, seperti apapun pengennya kamu melakukan itu, kamu tidak akan pernah dapat lagi melakukannya. Sepengen apapun kamu berkata kepada suamimu, terima kasih, kamu telah bekerja untuk menafkahi saya. Terima kasih, kamu gak pernah pukul saya. Terima kasih, kamu telah berbuat baik pada saya. Maafkan saya, belum jadi istrimu yang sempurna. Maafkan saya, belum bisa jadi istrimu yang baik. Ucapan semacam itu nggak bisa kamu lakukan dari dalam kubur. Kamu bisa mengatakannya saat kamu hidup di atas muka bumi ini. Sayang, I love you. Andai waktu bisa keulang, tak akan kupilih pasangan selain dirimu. Ucapan indah semacam itu hanya bisa kamu lakukan saat kamu masih ada di atas muka bumi ini. Berbuat baik di dunia. Begitu masuk kuburan, kamu hanya tinggal mendapatkan balasan. Tapi kalau waktu di dunia yang kamu lakukan, kamu katain si itu, kamu fitnah si itu, kamu jahatin si itu. Kalau sewaktu hidup di dunia, kerjaan kamu marah-marah sama suami, kerjaan kamu marah-marah sama anak, kerjaan kamu terus-terusan berbuat keburukan demi keburukan, jangan salahkan siapa-siapa. Begitu datang ajal menjemputmu, yang tersisa adalah penyesalan. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan saya pengen berbuat baik.
Balikin saya ya Allah, saya pengen minta maaf sama suami. Balikin saya ya Allah, saya pengen minta maaf sama anak yang sering saya pukuli. Balikin saya ya Allah, saya pengen minta maaf sama orang tua yang sering saya kata-katai. Kembalikan saya ya Allah, saya ingin hadir di majelis ta'lim. Kembalikan saya ya Allah, saya ingin membaca Al-Quran. Kembalikan saya ya Allah, saya ingin bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Enyahlah kamu, jangan lagi kamu berdoa dan menyebut-nyebut, memanggil-manggil namaku. Kalau udah mati kamu panggil nama Allah, Allah usir kamu. Allah bilang, sana kamu, enyahlah kamu, jangan deket-deket, jangan sebut-sebut namaku. Waktu kamu telah habis di dunia, kamu tak pernah menyebut-nyebut namaku. Ngeri bener. Yuk kita belajar buat jadi hamba yang menang. Allah kemudian kasih definisi kemenangan. Sesudah Allah menceritakan semua yang hidup pasti mati, sesudah Allah menyampaikan bahwa balasan yang sebenarnya hanyalah ada sesudah kematian. Jangan ngarep balasan di dunia. Kalau kebaikanmu dibalas di dunia, anggaplah itu sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Allah kemudian menyampaikan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa di antara kalian hamba-hambaku yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, dialah hamba Allah yang menang, dialah hamba Allah yang sukses, dialah hamba Allah yang berjaya, dialah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang juara. Jadilah kamu salah satunya, juara kehidupan. Jadilah kamu hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikanmu menang menghadapi berbagai macam ujian dalam dunia ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu sukses jika satu hari nanti kamu bisa melihat kebun-kebun surga. Kamu menang jika satu hari nanti kamu mendengar ketika Allah berkata, apakah kalian sudah ridho kepadaku wahai hamba-hambaku? Kamu menang jika hari itu kamu menjawab, kaifa la narda ya Rabb wa qad ubiha lana ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya Allah, bagaimana kami tidak ridha padamu sementara engkau telah perkenankan kepada kami surga yang nikmatnya tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terbersit di hati seorang manusia. Kamu menang, kamu juara, kamu sukses jika di hari akhirat nanti kamu termasuk di antara hamba yang Allah berkata, maukah kalian aku berikan nikmat lebih nikmat daripada surga? Apa ya Allah? Aku perkenankan kalian keridhoanku. Aku tak akan murka kepada kalian sesudah saat ini. Mereka senang semuanya. Kemudian Allah bertanya lagi, maukah kalian aku beri nikmat lebih nikmat daripada surga dan keridhoanku? Kamu di antara yang bertanya, apalagi ya Allah yang lebih nikmat daripada surga dan keridhoanmu? Allah berkata, aku perkenankan kalian berjumpa dan memandang diriku. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri hari itu karena diizinkan Allah untuk memandang kepada Allah. Kamu sukses jika mampu melewati jembatan sirat hingga ke ujungnya. Kamu menang jika dapat masuk ke dalam surga
tanpa dosa membuat kakimu tergelincir ke dalam neraka, kamu juara. Jika di hari nanti kamu dapat memandang seindah-indah wajah, kamu bisa mencium sewangi-wangi aroma, kamu bisa mendengar seindah-indah suara, bahkan kamu bisa datang padanya, kemudian kamu bersalaman dan mencium tangannya seraya mengatakan, saya umatmu wahai Rasulullah. Kamu juara. Jika ada masa di mana kamu bisa mendekat padanya, kemudian berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan dia menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juara. Jika kamu dapat berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad, kamu juara. Kamu menang. Jika kamu bisa mencium tangan Nabi Muhammad, kamu menang. Jika di hari akhirat nanti wajahmu, matamu bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad, kamu juara. Silahkan berbusung dada, silahkan merasa bangga, silahkan bersuka cita, silahkan berteriak kegirangan semampumu hari itu. Jika kamu telah terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga, berjumpa Nabi Muhammad, dan diperkenankan memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Namun sebelum itu, kita semua masih dalam masa perlombaan. Kita semua masih di dunia dengan slogan Fastabikul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kita masih di dunia dengan slogan Fafirru ilallah, maka berlarilah kalian sekencang-kencangnya menuju Allah. Selagi masih di dunia, kita masih sama-sama sedang berjalan, berangkat seperti yang diucapkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa inni dzahibun ila rabbi, aku akan berangkat menuju Allah, aku akan berjalan menuju Allah. Kita masih dalam slogan yang diucapkan Imamul Haddad, siru ilallah urjan wa makasir, berjalanlah menuju Allah meski tertatih-tatih, berjalanlah menuju Allah meski jatuh bangun, berjalanlah terus menuju Allah. Jangan biarkan setan menghalangkan jalanmu, jangan biarkan hawa nafsu mempengaruhimu, jangan biarkan apapun mengelabuhimu. Teruslah berjalan di jalan kebaikan, mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Allah hingga saat datang ajal menjemput kita. Semoga semua dari kita Allah pilih menjadi hamba yang menang. Menang untuk Allah, menang bagi Allah, menang di sisi Allah, menang karena Allah, menang bersama Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.